Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada segenap hadirin di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap dalam acara Dukungan pendidikan untuk putra-putri prajurit TNI yang berprestasi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya izinkan kami terlebih dahulu menyapa para hadirin yang hadir di siang hari ini, baik yang hadir secara online maupun yang hadir secara offline. Baik, selamat siang kepada yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir beserta Ibu Liza Thohir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian BUMN Republik Indonesia, Bapak Susianto. Yang kami hormati Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Heti Andika Perkasa beserta para pengurus. Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Republik Indonesia. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia. PLT Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Republik Indonesia. Para Direktur Utama yang telah hadir secara offline. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Direktur MSDM PT PLN Persero. Direktur PT Semen Indonesia Tbk. Direktur Utama PT Asabri Persero. Dan kami juga menyapa Direktur Utama ataupun Direksi BUMN yang hadir secara online. Dan juga Bapak Ibu segenap undangan dan adik-adik mahasiswa yang berprestasi beserta orang tua yang turut hadir baik secara offline maupun online. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, di mana panitia penyelenggara, pengisi acara, dan seluruh peserta telah melakukan swab antigen dengan hasil negatif. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu hadirin undangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan kegiatan ini juga merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN Republik Indonesia yang bersinergi dengan 32 BUMN Republik Indonesia yang merupakan salah satu fokus program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran dan suksesnya acara, sejenak kita memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dalam doa bersama. Dan doa akan dipandu oleh Letkolsus Mukavi. Kami silakan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan kami pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segenap hamba-Mu yang hadir mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Kami dapat melaksanakan kegiatan penyerahan dukungan pendidikan kepada putra-putri prajurit TNI yang berprestasi dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada putra-putri kami. Anugerahkan kepada mereka kecerdasan, keberkahan, kemuliaan akhlak dan budi pekerti yang tinggi, serta ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka siap untuk menyongsong masa depan yang cerah sebagai generasi penerus bangsa yang tangguh, handal, soleh dan bermoral. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi bangsa dan negara kami dari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perpecahan, adu domba dan fitnah yang dapat melemahkan dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kami. Hanya kepadamu kami berserah diri ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa telah kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan pinta dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita akan saksikan profil Kementerian BUMN Republik Indonesia dalam tayangan video berikut ini. Saat aku tengah belajar diterangi lampu minyak ini, aku terkadang bertanya-tanya, bagaimana setiap negara itu mendukung kehidupan rakyatnya ya? Bagaimana negara membiayai dirinya? Dan bagaimana menyiapkan masa depan generasi penerusnya seperti aku? Bukankah untuk membangun jalan, membangun jembatan, pelabuhan, pasar, perlu biaya besar? Tidakkah mendirikan sekolah, rumah sakit, listrik, air, dan bandara dibutuhkan dana yang besar? Semua itu tentu kita perlukan untuk hidup sehari-hari dan menyiapkan masa depan. Ya, negara ini butuh uang yang banyak untuk menjalankan roda ekonomi. Rupanya, para pendiri negeri ini sudah menyiapkan solusinya sejak lama. Telah dibangun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Inilah mesin uang bagi negara kita. Tujuannya mencari uang untuk rakyatnya, tapi tidak cuma nyari untung. BUMN pun punya tugas melayani kebutuhan kita, baik jasa atau berupa barang, dan tentu menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, selain pajak, BUMN juga penyumbang uang yang besar bagi negara. Bila aku ingin bepergian, aku naik kereta. Kereta api ini milik negara, melayani penumpang antar kota. Pelayanannya oke, tiketnya pun terjangkau. Kelak, keuntungan PT KAI akan disetor untuk negara atau disisihkan untuk pengembangan kereta api di Indonesia. Kini, jarak dan waktu bukan masalah. Telkom Indonesia sudah mengatasinya. Kita bisa saling berkomunikasi kemanapun. Apalagi perusahaan ini sudah menyiapkan akses informasi dan telekomunikasi untuk kita semua. Ada 4 bank milik negara, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.
Tak seperti dulu, mengirim dan menerima uang kini makin praktis. Semua serba online. Aku sangat bangga. Negara kita punya banyak perusahaan negara. Dia hampir ada di setiap bidang, tak hanya transportasi, ada perkebunan, pertanian, hingga industri senjata. Ada pertambangan, asuransi, hingga farmasi. BUMN hadir di kamarku. Kini ada listrik yang menerangi kamarku. Aku berterima kasih kepada negara dan juga BUMN. Rasanya aku tak perlu khawatir akan masa depanku. Akan aku sambut hari esok dengan penuh sukacita. Demikian tayangan BUMN telah kita saksikan bersama. Berkenan sekali lagi kita bertepuk tangan bersama-sama, Bu Dijit. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri BUMN Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Erick Thohir. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Pak Panglima kita, Pak Jenderal Andika berserta Ibu Hetty. Ini luar biasa sambutannya. Saya sampai terperangah tadi ketika masuk. Dan tentu para jajaran pimpinan TNI yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jajaran dari Kementerian BUMN, ini ada Pak Ses, Pak Susianto, ada Pak Deputi, Pak Teddy, ada direksi daripada Himbara, ada Pak Royke dari BNI, ada Pak Darmawan dari Bank Mandiri. Tentu ini juga saya jarang-jarang membawa istri saya ke acara BUMN. Tapi karena diundang oleh Ibu Panglima makanya saya hadirkan itu. Tentu seperti tadi yang disampaikan di video tayangan mengenai BUMN. BUMN ini adalah perusahaan milik negara yang tugasnya tidak lain sebagai korporasi. Artinya apa? Korporasi mencari keuntungan. Keuntungan buat siapa? Dikembalikan kepada negara. Sehingga negara mempunyai dana tambahan selain pajak, tapi pemasukan dari BUMN. Tentu dana-dana ini dipakai apa? Untuk pemerintah melakukan percepatan daripada penuntasan kemiskinan dan juga program-program yang pro rakyat. Contoh, pada saat COVID, pemerintah menggelontorkan yang namanya bantuan sosial. Listrik 450 watt digratiskan. Nah, itu pemerintah. Nah, tentu BUMN menjadi kekuatan tersendiri di ekonomi Indonesia. Kekuatan BUMN untuk ekonomi Indonesia adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Jadi sangat besar. Nah, karena itu kita mentransformasi BUMN ini supaya dikelola secara profesional dan transparan. Karena kalau BUMN dikelola secara tidak baik, akhirnya pemasukan negara berkurang dan tentu BUMN-nya kalah bersaing dengan negara-negara lain ataupun pihak-pihak lain. Transformasi BUMN menjadi sangat penting. Tetapi transformasi BUMN atau bisnis model tidak ada artinya kalau tidak transformasi human capital-nya. Karena itu sejak awal kita di BUMN mendorong
transformasi human capital menjadi kunci daripada transformasi BUMN. Karena itu sejak awal kita menanam core value adalah akhlak. Karakter adalah menjadi kunci kepemimpinan di BUMN. Alhamdulillah, terobosan yang kita lakukan di BUMN sudah terlihat hasil-hasilnya. Bagaimana sekarang banyak kepemimpinan BUMN itu juga bagian dari kesetaraan gender adalah wanita. Alhamdulillah di tahun 2021 kita sudah mencapai target 15% pimpinan BUMN wanita. Dirut Pertamina wanita. Wakil Dirut BNI wanita. Wakil Dirut Bank Mandiri wanita. Bahkan kepala transformasi human capital BUMN wanita. Kita juga mendorong yang namanya generasi muda di BUMN. Kita menargetkan di bawah 42 kepemimpinannya harus ada yang namanya transfer daripada leadership. Supaya jangan transformasi yang kita lakukan hari ini tidak ada kontinuitas. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pikiran dan hasil karya yang luar biasa kepada kita. Tetapi umurnya ada batasan. Nah, karena itu yang namanya pembangunan kepemimpinan berkelanjutan di BUMN sangat penting. Kita sekarang sudah memberikan kesempatan yang usia di bawah 42 tahun menjadi pemimpin di BUMN. Salah satunya nih Mas Teddy. Ini deputi umurnya 38 tahun. Dia orang tidak punya. Tapi bisa sekolah sampai terakhir ngambil master di Columbia University. Itu transformasi. Hasil lainnya transformasi BUMN sekarang alhamdulillah. Ketika di tahun 2020 kita laba bersihnya BUMN itu hanya 13 triliun. Dengan transformasi yang profesional dan transparan, sekarang laba bersih BUMN di tahun 2021 90 triliun. Ini kenaikan yang luar biasa. Tentu bukan buat saya, Pak Panglima, buat negara. Karena kontribusi BUMN di tahun 2020 secara konsolidasi kepada negara itu 377 triliun. Berupa pajak, dividen, dan bagi hasil. Nah, inilah kenapa kita juga mementingkan transformasi human capital di seluruh bangsa Indonesia. Kami sejak awal sangat pro pendidikan. Karena itu program daripada pendidikan BUMN untuk TNI dan Polri itu sudah berjalan tahun ketiga. Karena kita sangat mengapresiasi, tidak mungkin BUMN juga bisa berdiri sendiri. Peran daripada TNI membantu BUMN sangat amat besar. Satu, pada saat penjagaan di fasilitas-fasilitas penting BUMN. Apakah yang namanya kilang minyak, apakah yang namanya power plant, dan lain-lain. Inilah kenapa kita mendorong program beasiswa yang sudah diluncurkan beberapa tahun terakhir. Dan kenapa kami juga ingin apresiasi, sama. Saya tadi bicara sama Pak Panglima. Almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir itu merantau ketika usia 10 tahun untuk mencari pendidikan. SMP di Tanjung Karang, merantau ke Jawa, ke Solo untuk SMA, untuk pendidikan. Sampai akhirnya beliau berhasil dan bersahabat dengan bapaknya Mbah Heti. Ini hal-hal yang tentu menjadi inspirasi buat kita semua.
Kalau beliau saat itu memutuskan bahwa beliau orang miskin, lahir di desa, uang tidak punya, tidak mungkin yang namanya kesuksesan beliau bisa terjadi. Nah, disinilah saya juga bersama-sama dari tim BUMN. CSR BUMN sekarang lebih banyak ke pendidikan. Salah satunya program hari ini. Kita sangat percaya anak TNI pun harus punya kesempatan mendapat pendidikan yang sangat baik. Dan ini bukan karena pikiran apa-apa, tapi memang ketulusan kami ingin memastikan banyak program-program yang bisa dibangun untuk pro rakyat dari BUMN. Salah satunya pendidikan. Apalagi perubahan dunia sekarang sudah berubah sangat drastis. Yang dulu namanya pertumbuhan ekonomi berdasarkan sumber daya alam, hari ini pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan manusianya yang bisa menjadi pertumbuhan ekonominya. Knowledge based economy. Kita sedang dihadapi disrupsi yang luar biasa. Disrupsi kesehatan, disrupsi teknologi, gonjang-ganjing pangan. Inilah pentingnya kenapa kita harus memastikan keberpihakan ekonomi ke depan berdasarkan hasil karya manusianya. Nah, karena itu Pak Panglima, para pimpinan TNI, mari kita terus rajut bagaimana memastikan generasi muda Indonesia bisa menjadi tulang punggung keutuhan bangsa kita, pertumbuhan ekonomi kita, dan memastikan kesejahteraan bangsa kita sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan tentu dengan segala kerendahan hati Pak Panglima, kita berharap program ini bisa terus berjalan. Karena luar biasa datanya, kalau tahun sebelumnya 1.500, tahun ini mencapai 1.700. Ini artinya apa? Anak-anak TNI terbukti punya kelas, punya kemauan untuk maju. Karena itu kami sangat membuka kerjasama berikutnya ketika tentu para putra-putri TNI yang terbaik bisa magang di BUMN. Dan magang ini magang bersertifikat, sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan tadi kesempatan beliau untuk ke depan. Apakah ingin jadi profesional ataupun kalau saya berharap menjadi pengusaha. Karena riset terakhir Pak Panglima, 70% anak muda Indonesia ingin jadi pengusaha. Dan ini luar biasa. Sejalan dengan perkembangan negara maju. Negara maju itu jumlah pengusahanya di dalam kependudukan itu 10-14%. Singapura 9%. Indonesia baru 3,5%. Artinya apa? Kesempatan besar masyarakat Indonesia bisa memilih jadi profesional atau pengusaha. Toh namanya pembukaan lapangan kerja harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan tentu juga para pengusaha atau swasta. Saya berterima kasih atas kesempatan yang bisa terjalin dan insya Allah kesempatan ini akan kita terus tingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir atas sambutannya. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa. Dengan hormat kami silakan. Sudah live ini? Belum? Nah, coba ditampilkan live yang layar di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, sudah ya. Coba ini kamera persiapan ya. Kamera-kamera yang feedingnya ke video mixer, nanti kalau ada yang saya sebut pejabatnya coba diambil supaya teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di Aceh, di Palembang, di Medan, sampai dengan di Biak Pak Menteri, Ibu Menteri, itu supaya lihat. Nah ini saya ingin coba kamera ambil Bapak Menteri dengan Ibu Menteri dulu. Karena Pak Ibu Menteri ini munculnya jarang. Kata Pak Menteri tadi baru hari ini. Ya. Jadi terima kasih Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dengan Ibu Lisa Erick Thohir yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Kehormatan buat kami ini 2 kali. Karena selain Pak Menteri hadir memberikan beasiswa, tapi juga Ibu Menteri juga hadir karena ingin juga menyapa ibu-ibu dari mahasiswa-mahasiswinya yang juga anggota Persit itu Angkatan Darat yang bajunya warnanya hijau Pak Menteri, Ibu Menteri. Kalau yang pakaiannya warna biru tua itu Angkatan Laut. Ibu-ibu Angkatan Laut. Nah, ibu-ibu Angkatan Udara di sini ada ya? Oh ada, yang bajunya biru muda. Ada, bisa berdiri Ibu. Nah ini Angkatan Udara. Ada juga yang warna bajunya ungu cukup banyak Ibu. Ini mereka di Mabes TNI. Nah, jadi adik-adik semua. Ini saya tadi belum sempat menyapa dengan Pak Menteri karena memang nanti ada acara. Saya saran Pak Menteri nanti pada saat kita komunikasi, kita yang datang ke mereka aja Pak. Jadi nggak dibuat-buat gitu. Sebab kalau kita sudah disiapkan nanti siapa yang maju, nanti jawabannya jawaban yang ini tuh diatur gitu ya. Iya. Jadi Bapak Menteri dan Ibu Menteri, sengaja saya hadirkan para adik-adik kita yang menerima beasiswa ini atau bantuan pendidikan bersama orang tuanya. Tadinya saran dari staf saya Pak Menteri, yang hadir adalah hanya mahasiswa-mahasiswi. Nah saya merasa jangan dong. Karena apa? Karena pendidikan seperti yang dibilang Pak Menteri tadi, prioritas mereka ini yang orang tuanya Pak Menteri ya, mereka ya sudah sampai di sini, inilah profesi mereka, karir mereka. Tapi karir anak-anak ini kita nih yang harus ngawal, orang tua. Makanya saya ingin orang tua hadir. Satu, supaya adik-adik kita ini bangga. Nggak banyak yang menerima beasiswa dari Pak Menteri BUMN loh. Maksudnya banyak sekali, 1.792 untuk kali ini. Dan ini sudah jauh lebih banyak. Nah, Pak Menteri tadi sudah janji kalau bisa
tahun depan ini yang akan diberikannya akhir tahun ini ya Pak Menteri ya, akan diberikannya akhir tahun ini lebih banyak lagi. Nah, jadi adik-adik kita ini, anak-anak kita bangga karena mereka terpilih, dan kami ingin orang tuanya pun bisa kemudian mengawal. Jadi Pak Menteri ini orang tuanya ada yang pangkatnya kopral kepala. Kopral kepala itu di eselon paling bawah. Ada di sini nggak? Ah, coba berdiri. Ah, coba anaknya, ibunya juga berdiri. Kamera coba live ke layar belakang saya coba. Nah ini bayangin Pak Menteri. Bapaknya, ini jempolnya dua nih kita nih. Karena walaupun orang tuanya berpangkat kopral kepala, Pak Menteri, tetapi rupanya bisa memberikan mungkin lingkungan belajar yang bagus di rumah. Sehingga putrinya, siapa namanya Mbak? Oh iya, ya udah nanti ya kita komunikasi. Putrinya berarti terpilih, berarti kan spesial. Ini jempol dua ini, nanti dari Pak Menteri, dari Ibu Menteri, dari istri saya, waduh bangga sekali ya. Nanti kasih tahu rahasianya, cara belajar di rumah, cara ngawalnya. Ini ibunya guru bukan? Oh bukan ya. Ya udah bagus, silakan duduk. Ya. Jadi adik-adik sekalian, yang paling penting adalah yang sempat disebut oleh Pak Menteri tadi. Kesempatan magang di BUMN. Ini mungkin adik-adik lebih tahu nih Pak Menteri dibandingin bapak-bapaknya nih. BUMN saya nyebutin yang raksasa-raksasa aja ya. Bank Mandiri, Bank BRI itu di bawah Pak Menteri BUMN semua, dan ini raksasa-raksasa semua. Bank BNI, sorry, bosnya ada di sini nih, Mas Royke. Sudah sering ketemu kita. Bank Mandiri, ini ada Pak Darmawan, salah satu direksi Pak ya. Nah, ini raksasa-raksasa ini semuanya di bawah Menteri BUMN. Saya mau ngaku nih, tapi saya nggak ngomong-ngomong sama Pak Menteri waktu itu. Anak bungsu saya kuliah di UGM, pernah magang di BRI. Anak saya magang itu bukan menjadi pegawai ya, tetapi seperti bekerja, latihan bekerja tetapi tidak dibayar. Tapi pengalaman berharga. Jadi anak saya saja sudah pernah magang di BRI karena memang jurusannya ekonomi, Andrew. Jadi ini terbuka untuk adik-adik semua, dan bukan hanya perbankan. Kalau tahu yang bangun jalan tol, jembatan, gedung-gedung tinggi itu di bawah BUMN semua. Bagi yang masuk teknik ya, mungkin ada yang masuk teknik sipil atau teknik arsitektur, nah itu raksasa-raksasa juga. Kalau komunikasi apa? Telkom itu. Telkom di bawah Pak Menteri, itu juga raksasa. Jadi kesempatan magang, tapi juga kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari BUMN. Kalau bagi yang sudah memutuskan nantinya sudah lulus ingin bekerja di Telkom atau di Wijaya Karya. Wijaya Karya tadi tuh salah satu yang bangun jalan tol, gedung-gedung tinggi di Indonesia ya itu. Ya. Jadi intinya adik-adik semua beserta para orang tua termasuk yang di seluruh Indonesia yang sekarang ini hadir secara virtual. Kesempatan emas
untuk terus belajar, tambah rajin, dan nanti begitu lulus, udah lamar, coba internship itu tadi, magang tadi ya, magang di BUMN, karena kesempatannya begitu besar. Sehingga nanti adik-adik semua akan lebih berhasil dari orang tua kita. Tadi Nabila ya namanya. Nabila nanti justru harus membuat bangga papa itu ya. Siapa tahu Nabila kerja di, ini jurusannya apa Nabila? Apa? Pendidikan. Oh pendidikan ya. Siapa tahu juga bisa nanti jadi bagian dari universitas-universitas ya. Bangga nanti orang tuanya. Udah, dari saya itu saja. Selamat untuk semuanya. Dan bapak ibunya yang hadir bersama putra putrinya juga harus bangga. Karena apa? Putra putri bapak ibu sekalian kepilih tuh. Dapat beasiswa dari Pak Menteri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan tetap berada di depan Bapak Panglima karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dukungan pendidikan. Baiklah, selanjutnya kami akan undang perwakilan mahasiswa-mahasiswi yang akan menerima simbolis dukungan pendidikan. Untuk yang pertama yaitu perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Regita Febrianti, merupakan anak dari Ibu Reti Tamara dan ayah Serda Rence Lumalesil dari Satuan Yonzipur 11 DW yang saat ini mengenyam pendidikan di Universitas Nasional Fakultas Keperawatan semester 4 dengan IPK 3,95. Selanjutnya kami juga mengundang Ananda atas nama Axel Ferry Fatahillah, putra dari Ibu Yuni Harti dan Bapak Kopda Musadiana Kesatuan Satsik Den Mama Besal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Pendidikan Matematika semester 5 dengan IPK 4,0. Baik, selanjutnya perwakilan dari TNI Angkatan Udara yaitu Ananda Lintang Sultan Nugroho, merupakan putra dari Ibu Kapten ADM Dona Sintia dan ayah Letu Pom Putut Nugroho dari Satuan Lanut Jenderal Besar Sudirman yang mengenyam pendidikan di Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian saat ini semester 4 dengan IPK 4,0. Dengan hormat kami mengundang Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir beserta Ibu Liza Thohir dan Ibu Heti Andika Perkasa untuk bisa berada di atas panggung menyaksikan bersama-sama akan menyerahkan bantuan pendidikan. Kami persilahkan, mohon izin. Baik, kita akan saksikan bersama penyerahan bantuan pendidikan secara simbolis kepada perwakilan putra-putri prajurit TNI yang berprestasi. Mohon izin untuk yang pertama yaitu Menteri BUMN dan Panglima TNI yang akan memberikan mock-up secara simbolis bantuan pendidikan untuk putra-putri prajurit TNI yang berprestasi yang disaksikan oleh Ibu Liza Thohir dan Ibu Heti Andika Perkasa. Baik. Selanjutnya berkenan Ibu Liza Thohir dan Ibu Heti Andika Perkasa untuk menyerahkan buku tabungan pendidikan kepada perwakilan 3 mahasiswa secara simbolis. Mohon izin, Ibu Liza Thohir dan juga Ibu Heti Andika Perkasa untuk dapat menyerahkan buku tabungan pendidikan kepada perwakilan 3 mahasiswa secara simbolis. Berkenan terlebih dahulu diabadikan dalam sesi momen foto bersama. Dan kami informasikan juga bahwa tidak hanya di Gor Ahmad Yani, dukungan pendidikan ini diberikan kepada putra-putri prajurit TNI yang berada di 33 provinsi di seluruh Indonesia yang tergabung secara online.
Untuk itu kami mohon berkenan, baik. Baiklah Bapak Ibu, dan tidak hanya yang berada di Gor Ahmad Yani, dukungan pendidikan ini diberikan juga kepada putra-putri prajurit TNI yang berada di 33 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara online. Untuk itu mohon berkenan Menteri BUMN beserta Ibu Liza Thohir dan Panglima TNI beserta Ibu Hetty Andika Perkasa menghadap ke layar utama untuk menyaksikan penyerahan simbolis yang dilakukan di 33 provinsi. Kita akan hitung mundur secara bersama untuk nanti bisa diangkat mock-up-nya secara simbolis dilakukan di 33 provinsi. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Inilah perwakilan mahasiswa yang menerima secara simbolis di 33 provinsi. Baik, selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama. Bapak Ibu mohon izin untuk menghadap ke depan kembali. Baik, dengan kita akan background berfoto adalah layar bersama utama. dengan 33 provinsi yang telah menerima secara simbolis mock-up-nya. Kita akan hitung mundur. Mock-up-nya boleh diangkat semuanya. 3, 2, 1. Kita ulangi kembali. 3, 2, 1. Terima kasih, sesi foto selesai. Kami persilahkan kepada Bapak Menteri BUMN beserta Ibu Lisa dan Panglima TNI beserta Ibu Hetty untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita akan menyaksikan video ucapan terima kasih dari perwakilan putra-putri prajurit TNI yang berprestasi dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Satu manfaat dalam hidup yang tak akan pernah terputus, yaitu ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir sebagai penerang kehidupan. Kesempatan menerima pendidikan adalah salah satu jalan bagi kami untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kami adalah putri prajurit TNI. Cita-cita kami tinggi, mimpi kami tak terbatas. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kami sebagai prajurit TNI membuat kami lebih bersemangat dan tak kenal menyerah untuk terus belajar dan membuahkan karya dan terus berkontribusi untuk Indonesia. Dengan adanya program beasiswa ini, selain dapat meringankan biaya pendidikan kami, juga dapat memberi motivasi yang sangat besar kepada kami untuk terus berprestasi dalam bidang pendidikan. Sehingga kelak kami menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi generasi muda harapan bangsa.